kepada kesehariannya. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Gitu. Artinya orang yang disebut ya pada hakikatnya ya orang yang disebut yuqimunas shalah gitu. Mereka yang yuqimunas shalah yang mendirikan sholat itu adalah mereka yang secara fikih melengkapi semua amalan sholatnya dengan syarat dan rukunnya lengkap semua. Jadi syarat sholat apa itu semuanya dipenuhi gitu. Dan rukun sholat apa itu semuanya dipenuhi. Setelah itu juga berusaha ya, kolbunya gitu. Kolbunya itu khusyuk di dalam sholat. Lalu setelah sholat berusaha agar menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Makanya salah satu ciri ya bahwa sholat seseorang sudah baik, sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang setelah sholat itu eh, bisa menjauhi perbuatan maksiat, gitu. Perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita misalnya ya, membandingkan keadaan kita sebelum dan sesudah sholat gitu. Jadi sebelum sholat misalnya apa namanya eh, hati ini gelisah gitu. Misalnya ya, hati ini gelisah. Gitu. Gelisah itu kan biasanya disebabkan oleh lupa kepada Allah gitu. Biasanya disebabkan oleh maksiat gitu ya. Jadi gelisah. Lalu sholat gitu. Nah setelah sholat itu menjadi tenang. Ada efek lah pokoknya dari sholat yang sudah dilakukan itu. Ada efeknya. Gitu. Nah itu ciri bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya di sini disebutkan wayuki munasola itu yakni gitu ya. Ya'tuna biha bihukukiha. Ya'tuna melaksanakan biha as-sholat bihukukiha dengan hak-haknya. Hak-haknya ini adalah hak-hak yang bersifat zahir, yaitu tadi melakukan syarat dan rukunnya. Gitu. Misalnya wudhu dulu gitu ya. Wudhunya juga sesuai syarat dan rukunnya. Gitu. Semuanya dipenuhi. Kalau rukun wudhu misalnya ada dimulai dari niat, kemudian membasuh muka sampai membasuh kaki, gitu, tertib, gitu. Nah, itu semua dilakukan, gitu. Bahkan apalagi kalau kita bisa melakukannya dengan menambah wudhu itu dengan sunnah-sunnahnya, nah, itu jauh lebih baik lagi. Bahkan salah satu yang bisa membantu kehusuan kita di dalam sholat adalah kita membaguskan wudhu kita. Gitu. Artinya membaguskan wudhu itu adalah melaksanakan wudhu dengan sunnah-sunnahnya. Termasuk juga diantaranya tidak memubazirkan air. Tidak menghambur-hamburkan air ketika kita berwudhu. Secukupnya. Itu termasuk cara kita membaguskan wudhu. Nah, itu termasuk yang zahirnya dan juga yang batinnya. Yang batinnya itu ya khusyuknya itu. Bahkan di dalam itu ya, di dalam kitab Sulam Taufik ya. Itu disebutkan ada syarat sah sholat gitu ya. Ada syarat diterimanya sholat gitu. Di situ disebutkan ya salah satu syarat sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah diantaranya apa yang kita pakai itu semuanya terbebas. Apa yang kita pakai ketika sholat gitu, bajunya gitu, tenaga yang sumber tenaga yang kita gunakan
eh, eh, bahkan sendal yang kita pakai buat jalan ke masjid gitu. Kalau sholatnya di masjid, itu semuanya dari rezeki yang halal. Itu termasuk kalau disebut dalam Sulam Taufik itu syarat diterimanya sholat. Syarat syartu qabulis sholat kayak gitu. Nah itu termasuk hak-hak daripada sholat. Makanya bahasanya sekali lagi bukan ya'maluna sholah atau yaf'aluna sholah, tetapi yuqimuna sholah. Gitu. Mendirikan sholat ya, bukan mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat mah, yaitu nabiha bihukukiha. Melaksanakan sholat dengan hak-haknya. Gitu. Kemudian, wa mimma razaqnahum. Wa mimma dan dari sebagian rezeki, sebagian perkara. Perkara di sini maksudnya rezeki. Ya. Dan dari sebagian rezeki, rezakna yang kami berikan rezeki itu, hum kepada mereka. Gitu. A'toinahum, yungfiquna mereka menafkahkan. Nah, ciri yang ketiga dari orang-orang bertakwa itu adalah menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Rezeki itu ada dua macam, Bu. Makna ya, makna rezeki itu ada dua macam. Oke, oke, iya. Rezeki itu ada dua macam. Satu yang dimiliki, maknanya ya. Jadi segala yang kita miliki itu ya itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi rumah yang Allah berikan kepada kita itu teh rezeki kita. Mobil, motor yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu teh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan rezeki itu bukan cuma eh, rezeki dalam pengertian ini ya, eh, bukan cuma hal-hal yang bersifat fisik atau harta ya, tapi juga eh, ilmu gitu ya, akhlak yang baik gitu. Kita bisa ibadah gitu. Kita bisa sholat malam, kita bisa baca Al-Quran. Itu pun adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rezeki punya teman-teman yang mengingatkan ketika kita lupa, ketika kita salah. Itu pun adalah rezeki. Nah, jadi apa yang kita miliki itu disebut rezeki. Atau rezeki eh, memiliki makna yang pertama adalah segala sesuatu yang kita miliki. Yang kedua, rezeki itu gimana? Apa yang kita gunakan gitu. Timbul Apa yang? suaranya. Oh, timbul tenggelam. Ya, tang gitu-gitu ya. Hujan merednya. Iya, leres. Nah, jadi yang kedua, rezeki itu adalah, saya ulangi. Pertama, rezeki itu yang dimiliki, maknanya ya, yang dimiliki. Kedua, maknanya rezeki itu adalah yang digunakan. Gitu. Yang digunakan. Jadi misalnya tadi rumah, mobil, motor, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kita miliki, itu semuanya adalah rezeki. Yang kedua, makna dari rezeki itu adalah apa yang digunakan. Apa yang dimanfaatkan oleh kita. Jadi, makanan yang kita makan, yang masuk ke perut kita, itu ya, itulah yang disebut dengan rezeki. Jadi, rezeki pada makna yang kedua itu adalah sesuatu yang kita sudah gunakan gitu. Makanya ada bahasa semua orang itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertukar. Betul. Bahkan dikatakan bahwa orang itu tidak akan